Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Oke, langsung aja ya. Kita mau pilih kartu lagi. Temanya, judulnya kali ini agak serius sih ya teman-teman. Kita mau tahu apa sih yang mau disampaikan semesta untuk kamu. Untuk apapun kondisi kamu saat ini. Kamu lagi gelisah soal cinta, rumah tangga, keuangan, kehidupan, apapun itu. Nanti tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, apa yang mau disampaikan semesta untuk apapun kondisi kamu saat ini. Teman-teman, sebutkan itu di dalam hati kamu. Pertanyaannya, fokus dengan dua pilihan ini, mana yang paling memanggil hati kamu? Pertanyaannya untuk hati kamu ya, apa sih yang semesta inginkan untuk dirimu? Ya, untuk kondisimu saat ini, apapun itu. Pilihan satu dan pilihan kedua. Kali ini aku tidak menggunakan penanda apapun. Ya, teman-teman, ikuti intuisi kamu. Mana sih yang paling memanggil hatimu? Ya, percaya saja dengan intuisimu. Yang paling menarik matamu, yang paling menarik hatimu, itu mungkin yang akan menjadi pesan untuk kamu. Ya, pilihan satu, kita mulai ya. Halo, yang memilih pilihan satu, apa sih yang mau disampaikan semesta untuk apapun kondisi kamu saat ini? Apakah itu nanti mengenai cinta, kehidupan, karirmu, perekonomianmu, apapun. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kondisimu sendiri ya, baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Ini tidak terpatok gender, tidak terpatok status percintaan kamu, tidak sama sekali ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya nanti secara random ya, berdasarkan intuisiku dan informasi yang aku dapat dari kartu-kartu kamu ya teman-teman. Jangan terlalu diambil perasaan dan jangan dipaksakan kalau memang kamu nggak cocok atau kamu tidak nyaman ya. Ambil yang positifnya, ambil yang resonate-nya dengan energi kamu, dengan keadaan kamu saat ini. Ambil yang cocoknya. Nggak cocok sama sekali, tidak klik bacaannya, hasil bacaannya dengan hati kamu, dengan intuisi kamu, ya sudah. Mungkin saja, mungkin ya, bukan energi kamu yang aku tarik. Ya, kamu harus tahu banget keadaan kamu saat ini, perasaan kamu saat ini, energi kamu saat ini, untuk mengetahui apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak ya, teman-teman. Oke, kita mau buka dulu energi kamu saat ini ya, untuk melihat kecocokannya dengan bacaan kamu ya. Apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak? Five of Cups. Oke. Teman-teman, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Aku akan jelaskan tebaran kartu kamu, readingan kamu kali ini dengan apa adanya sejujur-jujurnya. Jangan baper kalau misalnya nanti ada kata-kata yang menurut kamu terkesannya kok menyakiti hati kamu. Tidak ada maksud sama sekali aku untuk menyakiti hati kamu. Tidak ada sama sekali. Aku hanya berusaha jujur untuk menjelaskan informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku ya guys. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi hasil bacaan kamu kali ini. Oke? Ada The Devil. Energi kamu saat ini ada The Hermit. Oke. Virgo kuat di sini ya. Scorpio juga kuat di sini. Cancer, Pisces, energi zodiaknya kamu ya. Oke, di sini ada iya. Virgo sudah aku sebutin ya. Ya, di sini Virgo ada juga ya, Capricorn dan Taurus ya, energi zodiaknya kamu. Oke teman-teman, jujur ya, sejujur-jujurnya nggak ada yang aku tutup-tutupi dan aku nggak akan manis-manisin hasil bacaan kamu ya. Five of Cups, kayaknya di sini ada yang baru mengakhiri suatu hubungan percintaan. Ini kayaknya pilihan satu secara energi aku lihat banyak yang gelisah masalah cinta. Mungkin kamu saat ini lagi fase menyendiri dari The Hermit ya. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan dirimu dari rasa sakit yang kamu alami saat ini. Kamu baru saja meninggalkan suatu hubungan yang sangat toksik dari The Devil. Sangat toksik, sangat sepertinya sangat menekan hatimu gitu ya. Kamu tidak nyaman, kamu tidak bahagia, kamu merasa pasangan kamu posesif, kamu merasa pasangan kamu melakukan kekerasan berulang kali sama kamu secara verbal atau secara kata-kata atau secara sikap ya. Kamu bisa ambil yang cocoknya ya dengan kamu ya. Aku bacakan masing-masing berdasarkan intuisiku nih ya, informasinya. Ya,
Meskipun kamu sadar kamu meninggalkan keadaan yang toksik, hubungan percintaan yang sangat toksik, di sini aku mendengar dalam intuisiku kamu juga baru saja meninggalkan hubungan pertemanan yang memang kamu sadar itu hanya memanfaatkan dirimu. Ya, intinya juga toksik. Kamu tidak nyaman dengan lingkungan percintaan kamu dan pertemanan kamu. Ya, tapi sejujurnya dari Five of Cups, kamu tahu ketika kamu mengakhiri suatu hal yang mengganggu, tidak baik untuk kamu, memang bukan untuk kamu dan sangat menyakiti hati kamu, membuat kamu tidak nyaman dan tidak bahagia, kamu sadar akan selalu ada harapan di luar sana, di depan sana gitu ya. Tapi memang fasenya saat ini yang kamu sedang lewati ya lagi up and down perasaan kamu ya teman-teman. Harapan, kamu punya harapan, kamu berdoa, kamu bermeditasi, kamu menyendiri, kamu eh, berbicara dengan pencipta gitu ya. Ada harapan, kamu yakin, ada harapan bahagia di luar sana, di depan sana gitu ya. Dalam hal apapun itu yang sudah kamu tinggalkan, kamu yakin pasti akan ada kebahagiaan di depan sana. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sebagai manusia, ada yang fase move on-nya itu cepat, ada yang fase move on-nya perlahan tapi pasti gitu ya. Mungkin kamu adalah salah satu yang perlahan tapi pasti. Saat ini fasenya kamu lagi menyendiri, kadang-kadang kamu rindu dengan keadaan yang sudah kamu tinggalkan ini, kadang-kadang kamu rindu, kamu flashback ke belakang sana, merindukan seseorang yang sudah kamu tinggalkan, entah itu pasangan kamu, entah itu memang pertemanan kamu gitu ya. Tapi kamu seperti tidak ingin kembali lagi ke saat itu. Meskipun kamu merasa rindu, kamu masih jatuh cinta, misalnya kalau kita bicara pasangan ya, kamu sadar banget kamu masih jatuh cinta, tapi kalau kamu kembali mengingat apa yang sudah terjadi di dalam hubungan kamu, ya kamu tidak mau kembali di masa itu. Tapi kamu sadar, ini memang fase yang harus dilewati sebelum kamu bisa benar-benar melupakan rasa sakit hati kamu. Sebelum kamu benar-benar bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah kamu lewati di belakang sana, ya. Dari The Devil, seperti tadi aku jelaskan, kayaknya hubungan kamu dengan orang-orang ini, dengan pasangan kamu, dengan teman kamu gitu ya. Karena di sini aku merasa kamu meninggalkan keadaan yang toksik dalam lingkungan pertemanan kamu, entah kerja, entah pergaulan ya, atau lingkungan atau dalam hal cinta kamu dengan pasangan. Entah kamu sudah menikah maupun belum gitu ya. Kayaknya kamu mengalami kekerasan fisik, dari verbal juga mengalami kekerasan verbal gitu ya, kamu merasa tidak dihargai, atau misalnya teman-teman kamu atau pasangan kamu ini kamu merasa berulang kali dihianati gitu ya, kamu merasa disakiti, banyak hal menyakitkan yang kamu dapatkan dari hubungan-hubungan terdahulu, entah itu pertemanan kamu atau dalam hal percintaan kamu di sini. Tapi akhirnya mungkin kamu karena di sini aku lihat dari The Hermit ya guys, aku lihat kamu di sini memang intuisi sangat tajam. Kamu tidak pernah, meskipun dalam keadaan kamu terluka, terjatuh, kecewa, marah gitu ya, kamu tidak pernah meninggalkan ibadahmu. Kamu sangat dekat dengan Tuhan Pencipta. Ya, ketika kamu marah, ketika kamu merasa tidak bahagia, kamu selalu mencurahkan perasaan kamu kepada Pencipta gitu ya. Jadi mungkin secara intuisi kamu ada yang berbicara atau mengatakan kepada kamu bahwa saatnya ini adalah untuk meninggalkan keadaan dan situasi yang memang toksik ini, ya teman-teman. Dan kamu memantapkan hatimu untuk meninggalkan keadaan ini. Kamu ingin memutus semua hubunganmu dengan orang-orang yang memang tidak baik untuk kamu dan bukan untuk kamu, ya. Tapi memang saat ini aku merasa banyak sekali kesendirian yang saat ini kamu jalani. Ya, memang untuk melupakan hal-hal yang sudah kamu tinggalkan di belakang sana, dan hal itu memang sudah waktunya kamu tinggalkan sih gitu ya. Kamu mungkin mendapatkan jawaban dari doa-doa kamu, mendapatkan kepastian melalui hati kamu, melalui mimpi kamu gitu ya, bahwa kamu memang harus meninggalkan keadaan itu gitu ya. Mungkin para penjaga kamu mengatakan memang ya kamu memang harus berani menguatkan hati kamu untuk meninggalkan keadaan ini ya. Ini memang keadaan yang sangat toksik teman-teman dari The Devil aku lihat, dan sudah cukup lama terjadinya. Kamu memaafkan lagi, kamu mengerti lagi gitu. Akhirnya terjalin lagi hubungan pertemanan dan hubungan cinta itu gitu. Sampai pada di titik kamu sudah sangat lelah, menyerah. Ya. Akhirnya kamu bawa doa, kamu meminta pencerahan dari Pencipta gitu ya, dan kamu memantapkan hati kamu untuk meninggalkan situasi dan kondisi itu ya, teman-teman. Entah percintaan, entah pertemanan. Tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu saat ini ya. Ini energi kamu saat ini ya. Kalau misalnya kamu merasa dari energi ini adalah cocok sama kamu, ya mungkin ini pesan yang akan disampaikan semesta untuk kamu.
akan cocok juga ya. Oke teman-teman, pesan dari semesta atau apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu tentang apapun kondisi kamu saat ini. Di sini ada creativity. Kamu orang yang sangat kreatif sebenarnya teman-teman ya. Kamu misalnya dalam hal cinta nih, contoh aja ya, contoh aja. Misalnya dalam hal cinta, kamu sebenarnya bukan pasangan yang membosankan. Kamu tahu bagaimana caranya mengungkapkan cinta sama pasangan kamu. Kamu tahu bagaimana caranya misalnya bergaul sama teman-teman kamu. Kamu tahu caranya bagaimana menceriakan ya suasana ketika teman kamu ada yang galau gitu misalnya. Kamu tahu, kamu sangat kreatif. Dalam hal pekerjaan juga kamu tidak pernah kehilangan ide dalam melakukan segala aktivitas kamu, pekerjaan kamu, apapun karir kamu. Kamu tahu caranya bagaimana supaya pekerjaan kamu ini bisa cepat dengan efektif, dengan baik, dengan memuaskan. Kamu tahulah dalam setiap situasi dan kondisi kamu tahu gimana caranya menceriakan suasana. Dalam lingkungan pertemanan kamu, kamu tidak pernah kehilangan bahan obrolan, bahan humor gitu ya, bahan bercanda gitu ya teman-teman. Sebenarnya kamu banyak temannya dari creativity di sini aku lihat. Banyak temannya yang banyak yang ingin berteman sama kamu, dekat sama kamu gitu ya. Jadi ayolah jangan terlalu galau terlalu lama gitu. Jangan galau terlalu lama untuk apapun kondisi kamu saat ini. Kamu sebenarnya punya banyak kelebihan di sini. Kamu punya kekreativitasan dalam hal cinta. Mengungkapkan cinta juga kamu kayaknya nggak main-main ya. Kamu selalu kreatif mengungkapkan cinta sama seseorang. Kamu punya banyak kelebihan guys di sini. Dalam hal pekerjaan kamu bisa melakukan apapun yang mendatangkan cuan ya, mendatangkan keuangan gitu ya. Ya sudah, di sini sarannya adalah tingkatkan kekreativitasan kamu supaya kamu bisa segera melupakan semua masalah ini. Jangan terus-terusan menyendiri. Berdoa boleh, tapi beraktivitas di luar juga mungkin akan membantu mempercepat proses pemulihan kamu, proses healingnya kamu dari apapun yang sudah kamu tinggalkan di sini yang begitu mengecewakan di belakang sana ya. Dan kamu bisa. Semesta yakin kamu bisa, karena kamu pada dasarnya memang orang yang sangat kreatif. Manusia yang sangat kreatif gitu ya teman-teman ya. Kamu juga bisa sebenarnya kamu tahu bagaimana caranya kamu biar bisa cepat move on gitu ya dari masalah-masalah kamu. Kamu tahu, cuman kadang-kadang sebagai manusia apa yang kita punya nggak akan kelihatan ketika kita mengikuti ego kita sebagai manusia gitu. Ketika kita terlalu terperangkap dalam kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan kita. Mungkin saat ini itu yang kamu rasakan. Kamu jadi tidak bisa fokus dengan kemampuan kamu karena rasa sedih dan kehilangan yang kamu rasakan saat ini. Di sini sarannya atau apa yang ingin semesta sampaikan, ayo maju, ayo bangun, jangan kelamaan bersedihnya ya. Fisik development, oke. Di sini sarannya ayo berolahraga, lakukan aktivitas di luar yang mengeluarkan keringat ya teman-teman. Mungkin nge-gym, mungkin olahraga, atau yang simpel-simpel aja jalan kaki, jalan santai gitu ya teman-teman ya. Dengan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif dari dalam dirimu, racun-racun yang negatif dari dalam dirimu, mungkin itu akan membantu kamu mempercepat proses pemulihan kamu dari rasa sakit dan kehilangan kamu di sini ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya menyendiri, meditasi, bukan hanya berdoa aja ya teman-teman, kamu juga harus keluar, bergaul, mungkin ngobrol sama orang tua kamu, sama sahabat kamu, keluar bersenang-senang dalam hal yang positif ya tentunya ya teman-teman. Banyak kamu yang bisa kamu lakukan, banyak. Mungkin juga berolahraga, ajak teman-teman kamu berolahraga bareng, lari bareng gitu ya teman-teman, atau orang tua kamu ajak olahraga bareng. Banyak yang bisa kamu lakukan ya. Salah satunya berolahraga atau melakukan ini hobi kamu. Kamu di sini aku merasa ada yang suka membaca, ada yang suka melukis, ya hal-hal yang sifatnya kreatif di sini ya. Discernment, ya kamu sudah sangat bijak ya. Di sini ada The Hermit juga, sebenarnya kamu orangnya sangat bijak ya guys. Kamu sudah sangat bijak meninggalkan hal-hal yang sangat toksik ini, yang sudah tidak berguna lagi untuk kebahagiaan kamu, untuk masa depan kamu ya teman-teman ya. Apapun yang kamu lakukan, ketegasan kamu, kamu yang sangat religius, itu memang semesta sangat mencintai kamu. Semesta sangat menghargai usaha kamu untuk keluar dari situasi yang toksik. Semesta sangat menyayangi kamu lah guys ya. Kamu semesta bangga sama kamu. Di sini ada discernment ya. Kamu dinilai sama semesta nih memang
anak yang bisa membanggakan gitu ya teman-teman ya. Kamu sangat bijak, kamu tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang memang sudah sangat tidak berguna untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu dan masa depan kamu. Jadi ya, good job kata dia ya, kata semesta ya teman-teman ya. Good job. Apa yang kamu lakukan itu sudah sangat baik ya teman-teman. Oke, apalagi yang harus kamu ketahui, atau apa yang mau disampaikan semesta untuk apapun kondisi kamu saat ini? Ada but in divinity. Teman-teman jangan khawatir, pesan dari semesta ya. Jangan khawatir untuk apapun situasi dan kondisi kamu saat ini. Memang semesta tahu saat ini kamu membutuhkan proses. Ya, mungkin proses pemulihan kamu agak lama di sini, tapi pasti karena kamu sudah punya keyakinan untuk tidak kembali ke keadaan itu lagi. Semesta sangat bangga dengan apa yang kamu lakukan, guys ya. Jangan khawatir. Semesta selalu memberikan bantuan untuk kamu. Entah kamu sadari atau tidak sadari ya. Semesta ada ketika kamu terjatuh saat ini. Dia ada. Ya, para penjagamu ada, semesta selalu mendukung kamu. Jangan khawatir merasa sendiri ya guys. Kamu selalu diberkahi dengan lindungan dari pencipta ya. Honor your unique. Ya teman-teman, kamu itu lain daripada yang lain. Kita sebagai manusia diciptakan berbeda satu sama lain ya, itu pada kenyataannya ya teman-teman ya. Jadi jangan minder, jangan putus asa, jangan merasa kamu aneh lain gitu ya. Memang kita semua unik dan kamu juga unik. Pilihan pertama ya, siapapun kamu unik. Jadi hargai saja keunikan kamu ya teman-teman. Selama itu positif, lakukan saja apa yang kamu mau lakukan. Ya teman-teman, jangan terbatas dengan pendapat orang lain sama kamu. Hargai keunikan kamu, hargai dirimu intinya ya. Kamu selalu diterangi oleh cahaya pencipta. Kamu berani untuk mengambil sikap dari situasi yang sangat toksik ini, juga kamu mendapatkan jawaban kan dari doa-doa kamu, dari The Hermit ya aku lihat ya, jawaban dari doa-doa kamu. Ini jawaban dari pencipta. Ini jawaban dari semesta untuk setiap kebingungan dan kegelisahan kamu selama ini ya. Kamu selalu diberkahi, jangan khawatir. Kebahagiaan akan ada untuk kamu. Selama kamu mau berusaha, dan seimbang lah ya, usaha dan juga doa-doamu, ini seimbang ya. Inner temple, devotion, tune in to the portal of your heart. Teman-teman ya, di sini sarannya, coba banyakin bermeditasi, banyakin sendiri. Kalaupun memang mau keluar nih ya, mau keluar misalnya ya tadi, ke alam, bermeditasi, menyendiri, berkontemplasi gitu ya. Atau misalnya kamu mau keluar bersama teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu percaya, yang mungkin sangat tulus menemani kamu di saat kamu lagi terjatuh saat ini gitu ya teman-teman. Lebih baik ke alam di sini, ke tempat yang tenang, supaya kamu bisa fokus dengan hatimu, supaya kamu lebih bisa mendengarkan semesta, suara pencipta dan para penjagamu ya teman-teman ya. Fokus ke dalam hatimu. Apa sih yang kamu butuhkan? Ya, apa sih yang harus kamu lakukan untuk mempercepat proses pemulihan kamu saat ini? Siapa sih yang memang sungguh-sungguh mencintai kamu? Ya, teman-teman, fokus dengan hatimu. Starship, what lights you up? Ya. Di sini aku merasa sih teman-teman dari The Hermit juga aku rasa kamu di sini ada yang sudah mata ketiganya sudah mulai terbuka, bahkan sixth sense-nya kamu sudah tajam ya teman-teman. Kamu bisa merasakan para penjaga kamu, bahkan kamu bisa merasakan komunikasi dari semesta untuk kamu ya. Kamu bisa mendengar, merasakan gitu ya teman-teman. Coba lebih bisa memilih mana teman-teman yang memang pantas kamu ajak cerita, pantas ada di dalam hidup kamu ya. Kamu harus tahu siapa yang pantas kamu pertahankan, mana yang harus kamu lepaskan saat itu juga gitu ya teman-teman. Fokus dengan hatimu supaya lebih mendengar lagi apa sih yang semesta inginkan sama kamu, apa sih yang para malaikat penjagamu sarankan untuk kamu gitu ya. Di sini aku lihat sih ada beberapa dari kamu ya. Mungkin kalau kamu mempercayai tentang kehidupan yang lalu gitu ya, kamu tidak berasal dari bumi ini. Ya, kalau kamu percaya dengan kehidupan di masa lalu ya, kamu mungkin tidak berasal dari bumi ini. Mungkin kamu merasa, mungkin ada beberapa dari kamu ya merasa bahwa bumi ini bukan tempatmu nih. Merasa nggak nyaman aja. Gitu ya, ada beberapa dari kamu, karena memang pada dasarnya kamu tidak terlahir di bumi ini. Untuk beberapa dari kamu, kalau kamu percaya tentang itu. Oke teman-teman, itu yang ingin disampaikan semesta untuk apapun kondisi kamu saat ini. Tetap semangat, jangan lama-lama jatuhnya, jangan lama-lama terpuruknya ya. Didoakan terus, berusaha terus, yakin pasti akan ada cinta baru untukmu yang memang untukmu.
yakin pasti ada teman-teman yang akan lebih menerima kamu apa adanya tanpa ngejudge kamu. Oke teman-teman, semoga berguna ya, semoga bisa membantu. Semangat terus, bye-bye. Halo, pilihan kedua ya, kamu yang memilih pilihan kedua. Kita mau cari tahu nih teman-teman, apa sih yang ingin disampaikan semesta untuk kamu, untuk apapun kondisi kamu saat ini, untuk kegelisahan, kegalauan kamu, entah kebingungan kamu juga ya, apapun kondisi kamu saat ini. Aku nggak tahu nanti hasil bacaannya akan seperti apa. Kamu gelisah masalah cintakah, karirkah, apapun itu aku nggak tahu. Nanti aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya ya guys. Setiap energi yang masuk di dalam intuisiku akan aku jelaskan apa adanya. Aku tidak akan pernah memanis-maniskan hasil bacaan kamu. Jadi tolong dimaklumi, tolong dimaafkan kalau misalnya kira-kira nanti ada kata-kata aku yang menurut kamu nih kayak menyakiti hati kamu. Padahal aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Gak ada sama sekali. Aku hanya berusaha jujur untuk menjelaskan setiap tebaran kartu kamu. Ya, baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu single atau kamu sudah berkeluarga, bebas. Kita tidak terpatok gender, usia, hubungan percintaan kamu tidak sama sekali. Kita mau cari tahu apa sih yang mau disampaikan semesta untuk kondisi kamu saat ini. Itu yang kita mau cari tahu, itu yang kita fokuskan ya teman-teman. Jadi aku akan random ya jelaskan tebaran kartunya nanti berdasarkan intuisiku. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, kalau misalnya nggak cocok sama sekali dengan hati kamu, dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu nggak nyaman dengan Lance Intuitions, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan dipaksa. Kalau memang nggak nyaman atau tidak cocok pembacaannya sama kamu, jangan dipaksa. Ambil sajalah yang cocok sama kamu, ambil saja yang resonates dengan energi kamu ya. Didoakan segala hal yang baik-baiknya. Oke teman-teman, aku akan buka energi kamu saat ini dulu untuk melihat apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak ya. Teman-teman, pilihan kedua, energi kamu saat ini. Pilihan kedua, Page of Cups, Six of Cups, oke. Dan ada Three of Wands. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, itu energi zodiaknya kamu ya teman-teman ya, yang memilih pilihan kedua. Oke, kondisi kamu saat ini, energi kamu saat ini, kamu aku lihat sebentar ya, kamu lagi banyak berhayal ya. Di sini aku melihat kok ada yang sedang menghayalkan seseorang dalam hal cinta nih ya, kuatnya ya. Tapi aku merasa secara intuisi ada yang sedang menghayalkan tentang suatu kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Mungkin dalam hal perekonomian kali ya, sama karir gitu ya. Oke. Di sini kamu lagi banyak berhayal guys, dari Three of Wands. Lagi banyak berhayal, lagi banyak mungkin memanifestasikan sesuatu. Mungkin seseorang yang saat ini kamu sering lihat fotonya ya teman-teman ya. Entah itu kamu punya fotonya dia, kamu candid gitu ya. Misalnya orang ini sering ada di sekitar kamu candid gitu. Kamu pengen punya fotonya dia, kamu diam-diam foto dia dari jauh mungkin. Atau kamu simpan fotonya dia, kamu ambil dari sosial medianya dia gitu ya. Intinya kamu punya fotonya dia. Kamu lagi banyak memanifestasikan orang ini kalau dalam hal cinta ya, terutama ketika kamu lagi rindu banget sama orang ini gitu ya. Kamu sering pandangin foto orang ini, sering membayangkan kehidupan kamu bersama dia gitu ya. Atau kalau misalnya dalam hal karir, kamu mungkin lagi membayangkan karir yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Atau mungkin kamu ingin berpindah profesi. Misalnya ini hanya contohnya saja, kamu sekarang bekerja di suatu perusahaan, kamu orang kantoran lah gitu misalnya. Kamu kok merasa sangat bosan sekali, kamu merasa sangat jenuh sekali dengan pekerjaan kamu saat ini gitu ya. Dan kamu lagi berandai-andai kalau kamu punya bisnis sendiri gimana ya, orang-orang seperti apa yang akan kamu pekerjakan dan sebagainya gitu ya. Mungkin kamu lagi membayangkan tentang cinta dan tentang pekerjaan atau karir yang ingin kamu tuju gitu ya teman-teman. Yang tujuannya memang ingin jauh lebih baik lah dibandingkan sebelumnya, punya pasangan yang jauh lebih baik, atau bahkan mungkin bisa saja kamu mengharapkan tentang jodoh, cinta sejati gitu ya teman-teman. Atau misalnya kalau dalam karir, kamu mengharapkan karir yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang, karir yang jauh lebih nyaman secara keadaan, situasi dan keuangan, jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Banyak yang kamu manifestasikan di sini ya teman-teman. Oke, Page of Cups dan ada Six of Cups. Kamu sering sekali membayangkan seseorang yang saat ini membuat kamu jadi bucin. Intinya jatuh cinta banget kamu sama dia.
Kamu jatuh cinta banget sama dia. Ini beberapa dari kamu lagi membayangkan atau sedang bernostalgia ya, dari Six of Cups, sedang banyak bernostalgia dengan seseorang yang masih kamu cintai. Orang ini memang dari masa lalu kamu. Mungkin teman kamu di masa lalu ya, teman kecil kamu, mungkin ini mantan kamu gitu ya. Kamu intinya lagi sering bernostalgia sama orang ini gitu ya. Kamu kalau misalnya kita bicara mantan, mungkin kamu masih punya hati sama dia, atau kamu pernah pendekatan tetapi ada satu atau lain hal yang membuat kalian akhirnya tidak bisa bersama, atau kamu sudah jadian atau kamu sudah menikah gitu ya, ternyata banyak ketidakcocokan, banyak ketidaknyamanan, banyaknya saling menyakiti, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tapi saat ini kamu masih sangat mencintai dia ya. Mungkin ada keinginan kamu, ini baru keinginan dalam hati nih, kalau aku lihat sih belum ada aksi dan reaksi ya. Ada beberapa dari kamu nih hanya berkeinginan ya, ada Page of Cups dan ada Three of Wands. Ada keinginan untuk mengatakan cinta sama seseorang, entah ini orang dari masa lalu kamu atau entah ini memang masa lalu tapi teman, bukan dalam hal cinta gitu ya. Kamu sudah kenal sama orang ini, sudah cukup lama kamu memendam perasaanmu sama dia, tapi kamu belum pernah mengucapkan cinta gitu. Atau mungkin justru memang kamu pernah punya hubungan sama orang ini, tapi kalian berpisah, entah apa yang terjadi, kamu ada niat untuk menyatakan cinta sama seseorang. Yang jelas orang ini memang sudah kamu kenal, tapi butuh apa ya? Butuh tindakan lah dari kamu, ya. Butuh keberanian dari kamu untuk menyatakan cinta. Kamu sedang mengumpulkan keberanian nih untuk menyatakan perasaan kamu sama orang ini. Kamu sangat jatuh cinta, guys. Ya, di sini ada Page of Cups. Sangat jatuh cinta kamu sama orang ini, ya. Entah mantan, entah teman kamu yang memang sudah kamu kenal lama, ya, teman-teman. Atau di sini ada Three of Wands. Ini seseorang yang kamu kenal di sosial media, atau mungkin saja ini teman kamu yang memang kamu sudah punya perasaan lama, tapi karena ada faktor jarak yang memisahkan kalian, jadi kamu belum bisa benar-benar yakin untuk menyatakan cinta sama dia. Ada jarak antara kamu dengan orang ini. Ada keinginan untuk menyatakan cinta sama seseorang yang jauh di sana ya, terpisah jarak lah ya sama kamu, entah itu perbedaan kota atau perbedaan negara bahkan di sini ya. Banyak faktor yang membuat kamu kayaknya kurang percaya diri atau belum siap untuk menyatakan perasaan kamu sejujur-jujurnya sama orang ini. Cuman kalau aku lihat dari Three of Wands ya, kayaknya kamu akan menyatakan sama dia. Cuman saat ini memang lagi mengumpulkan keberanian. Tapi cepat atau lambat kamu akan mengatakan semua perasaan kamu sama dia. Tujuannya apa? Dari kapan kamu menyimpan perasaan sama orang ini dan sebagainya. Kamu mau jujur lah. Kalau misalnya kita bicara karir ya, karena ada sedikit dari kamu ini kondisinya saat ini lagi pengen nyari pekerjaan atau mengharapkan sesuatu pekerjaan, tapi pekerjaannya jauh. Ya, mungkin mengharuskan kamu untuk terpisah sama keluarga kamu, anak kamu, pasangan kamu, orang tua kamu gitu ya. Tapi tawaran itu sudah ada kayaknya, entah bisnis entah pekerjaan baru. Ya, teman-teman, kamu lagi memikirkan baik dan buruknya. Ya, pekerjaan. Kalau misalnya kita bicara pekerjaan ya, kamu lagi benar-benar memikirkan, mempertimbangkan baik dan buruknya untuk dirimu dan untuk keluargamu, orang-orang yang kamu tinggalkan ini. Gitu ya. Teman-teman, situasi kamu lagi bingung saat ini dari Three of Wands. Dalam hal cinta kah atau dalam hal karir? Sebagian kecilnya ya yang lagi memikirkan tentang karir ya. Dari Page of Cups juga di sini aku merasa, dan ada Three of Wands. Aku merasa memang kamu ada tawaran pekerjaan baru atau bisnis, tapi memang tawaran ini cukup jauh ya, entah memang harus ke luar kota atau ke luar negeri, dan mengharuskan kamu meninggalkan orang-orang yang kamu kasihi gitu ya. Itu yang membuat kamu jadi kayak bingung, belum bisa memastikan. Tapi cepat atau lambat aku lihat di sini dari Three of Wands, kamu pasti akan memutuskan sesuatu. Majukah atau mundurkah gitu ya. Ini situasi kamu saat ini ya. Lagi merindukan seseorang, lagi mengharapkan seseorang, lagi mempertimbangkan baik dan buruknya, bukan hanya untuk dirimu saja tapi untuk orang lain ya. Mungkin mempertimbangkan baik dan buruknya ini memang dalam hal pekerjaannya ya teman-teman. Kalau misalnya kamu harus meninggalkan orang-orang yang kamu kasihi demi pekerjaan yang jauh lebih baik, demi perekonomian yang jauh lebih baik, bagaimana perasaan yang kamu tinggalkan dan sebagainya. Kamu lagi bingung. Tapi aku merasa dari Three of Wands kamu pasti akan memutuskan sesuatu. Kamu lagi memfokuskan dirimu dengan intuisi kamu, terutama untuk kamu yang memang dalam keadaan bimbang sekali memutuskan beberapa hal ya teman-teman ya, mana sih yang terbaik untuk kamu gitu ya. Itu situasi kamu.
Oke, yang mau disampaikan semesta sama kamu apa sih untuk apapun kondisi kamu saat ini? Kayaknya di sini ya lebih banyak tentang cinta ya. Cuman beberapa dari kamu sedikit sekali ini lagi galau gelisah mempertimbangkan pekerjaan baru atau bisnis baru gitu ya, yang memang jaraknya jauh nih, mengharuskan kamu meninggalkan orang-orang yang kamu kasihi ya. Di sini yang mau disampaikan semesta sama kamu ada anger. Oke. Putuskan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jauhi dari semua hal-hal yang negatif. Jauhi dari semua pikiran-pikiran negatif, sikap-sikap dan sifat yang negatif ya. Apapun yang mau kamu pilih di sini. Apapun yang mau kamu lakukan di sini. Misalnya karena di sini banyak sekali kamu sedang memikirkan untuk menyatakan cintamu kepada orang yang memang pernah kamu tinggalkan di belakang sana. Mungkin mantan kamu. Entah kamu masih pacaran atau kamu dulu sudah menikah gitu ya. Kalau memang kamu pada akhirnya memiliki kepastian untuk kembali sama dia, setidaknya untuk menyatakan perasaan kamu yang masih ada, kerinduan kamu gitu ya, coba jauhi dulu dari kemarahan. Lupakan kemarahan kamu, usahakan supaya tidak ada lagi rasa marah, rasa dendam, rasa sebel. Banyak hal negatif kamu harus lupakan dari kemarahan-kemarahan kamu atau dari kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah kamu lewati bersama mantanmu ini ya. Apapun yang kamu mau ambil dalam hal cinta, terutama mantan ya, dalam hal cinta, dalam hal pekerjaan, coba pikirkan dengan jernih hati, dengan pikiran yang jernih ya. Jangan hanya memikirkan dirimu, pertimbangkan perasaan setiap orang, pertimbangkan semua matang-matang ya. Balik lagi, aku ulangi lagi, kalau kita bicara mantan di sini, kalau kamu memang pada akhirnya sudah memantapkan hati kamu untuk menyatakan cinta, kejujuran sama seseorang yang pernah punya masalah sama kamu, masalah cinta di belakang sana, coba rekonsiliasinya ini, kalau kamu mau berrekonsiliasi ya, jauhkan dari semua energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif. Maafkan dirimu dulu, maafkan kejadian di masa lalu, baru kamu siap untuk menyatakan cintanya lagi sama dia gitu ya. Ini bukan hanya kamu saja tapi dia ya. Sebaiknya kalau memang kamu ingin menjalin hubungan cinta lagi sama mantanmu ini, orang dari masa lalumu ini, ya dijauhkan dari semua kemarahan. Intinya semua yang sudah terjadi sudah, saling memaafkan, saling berintrospeksi diri untuk siap menjalani lagi hubungan ini gitu ya teman-teman. Ya seperti itu. Jauhkan dari semua kemarahan sebelum kamu memutuskan sesuatu. Apapun, pekerjaan, cinta. Ya teman-teman ya. Sexual energy dan ada perception ya. Apa yang mau disampaikan pencipta sama semesta sama dirimu? Oke. Dari sexual energy di sini aku lihat khususnya bagi kamu yang lagi jatuh cinta, entah ini orang baru, entah kamu lagi lagi terpesona sama orang ini, atau bahkan kamu lagi jatuh cinta lagi sama mantan kamu, masih jatuh cinta sama mantan kamu, bahkan kamu ingin kembali sama dia. Di sini sah-sah aja, wajar-wajar saja, tapi hindari hindari ekspektasi yang berlebihan sama orang-orang ini ya guys, gitu ya. Jadi yang biasa-biasa saja. Kalau kamu ingin kembali sama dia, kamu ingin menyatakan cinta, kamu ingin mengambil pekerjaan atau bisnis ini, ya jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan sama orang lain ya teman-teman ya. Di sini ada sexual energy, khususnya dalam hal cinta di sini. Coba aku jujur ya guys, di sini kayaknya banyak sekali dari antara kamu ini ada yang memiliki rasa penasaran sama orang yang kamu cintai ini. Dalam hal apa ya? Dalam hal kegiatan seksual itu. Jadi bukan hanya dalam hal cinta saja di sini kamu mencintai dia, tapi di sini juga ada rasa penasaran yang kamu rasakan sama orang yang kamu cintai ini, entah mantan entah orang baru, gitu ya teman-teman. Boleh-boleh saja sebagai manusia, sah-sah saja memiliki ketertarikan secara fisik sama seseorang, sama lawan jenis terutama ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa ya itu diseimbangkan guys. Lust dan love-nya itu jangan kebanyakan lust-nya, jangan kebanyakan nafsu yang tidak benar, nafsu yang menyimpangnya gitu ya. Coba ditingkatkan ketulusan cintanya sama orang-orang ini. Coba terbelakangin dulu lah ya gairah-gairah seks kamu ini yang terlalu berlebihan, karena itu nggak baik juga kan, apalagi kalau kamu belum punya ikatan yang resmi sama orang ini ya. Boleh saja sebagai manusia memang kita diciptakan punya love, cinta dan gairah seksual, itu wajar saja, tapi jangan berlebihan ya. Itu
Karena kalau misalnya dari pendekatan saja kamu sudah memperlihatkan niat-niat yang seperti itu kayaknya bikin ilfeel pasangan kamu nggak sih? Gitu ya, apalagi kalau kita bicara orang baru yang belum terlalu kenal kamu dan kamu juga belum terlalu mengenal dia gitu ya. Coba dikedepankan logikanya sajalah teman-teman gitu ya, jangan dikedepankan gairah seksnya ya teman-teman. Kamu ngerti lah ya maksud aku ya gitu ya. Ada perception, coba rubah persepsi kamu, jangan cuma dari pihak kamu saja, jangan cuma dari sudut kamu saja. Seperti tadi aku jelaskan, seandainya kamu ingin memilih pekerjaan di luar kota atau di luar negeri ini yang harus meninggalkan orang-orang yang kamu sayang, apalagi kalau kita bicara soal pasangan atau orang tua, coba jangan dilihat dari persepsi dirimu saja. Kalau menurut kamu, oh ini bagus kok kerjaannya, oh uangnya bagus kok, coba kamu lihat perasaan mereka yang kamu tinggalkan juga. Seimbangkan itu dengan kemauan kamu, jangan egois intinya ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih, kalau kita dalam hal cinta, ini hanya contoh-contohnya saja ya teman-teman, kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau dalam hal cinta, kamu datang ke mantan kamu, ke orang yang pernah saling menyakiti nih sama kamu ya, akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah, kamu datang nih, percaya diri sekali kamu mengungkapkan cinta kamu sama dia, tapi dia menolak karena mungkin dia punya prinsip ya lebih baik sama orang baru gitu ya teman-teman. Misalnya ya hargai saja itu ya, kamu jangan melihat dari sudut pandangmu saja, coba lihat dari sudut pandangnya dia juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya berrekonsiliasi atau kembali ke mantan itu jangan mengharapkan jadian lagi, pacaran lagi, tapi yang terpenting kan baikan. Menjadi teman tidak apa-apa toh gitu ya teman-teman. Jangan mengharuskan si dia untuk menerima kamu sebagai pasangan. Hargai pendapat dia, hargai keputusan dia dalam hal cinta maupun dalam hal pekerjaan yang sedang kamu bingungkan saat ini ya, yang membuat kamu galau sekali saat ini ya teman-teman ya. Jangan lihat dari sudut pandangmu saja, tapi juga dari sudut pandang orang lain, dari pasangan kamu, dari orang tua kamu gitu ya. Benar-benar harus dikompromiin segala sesuatunya ya, jangan egois gitulah intinya ya teman-teman. Oke, balik lagi dari seksual energi, coba dikurangi gairah seksnya ya. Mungkin kamu bisa berolahraga untuk melampiaskan keinginan-keinginan itu, apalagi kalau kamu belum tahu pasti nih kamu akan jadi seperti apa dengan pasanganmu nanti gitu ya, dengan mantanmu nanti gitu ya teman-teman ya. Kalau memang cinta ya ungkapkan saja rasa cintamu gitu ya teman-teman. Jadi jangan dituruti hawa nafsunya ini gitu ya. Kayaknya di sini memang banyak sekali dari kamu dalam hal cinta terutama ya, kamu masih memiliki ketertarikan fisik yang sangat besar sama orang-orang ini, sama mantan kamu, sama orang baru ini gitu ya teman-teman. Boleh-boleh saja gitu ya, tapi coba deh kedepankan cintanya, pakai logika juga ya guys ya, seimbangkan semuanya, jangan berat sebelah. Oke, apa yang mau disampaikan semesta untuk kamu? Oke, birthing a new age. Di sini aku merasa untuk kamu yang memang lagi kreatifnya nih teman-teman, lagi pengen keluar dari zona nyaman kamu, terutama dalam hal pekerjaan atau karir ya. Lakukan saja yang menurut kamu benar, ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu, coba cari solusi, minta pendapat dari orang-orang yang kamu percaya, mungkin dari orang tua kamu, adik kakak kamu, pasangan kamu gitu ya teman-teman. Keluar dari zona nyaman itu baik-baik juga, baik-baik aja gitu ya. Apalagi kalau itu positif yang kamu inginkan gitu ya teman-teman. Wujudkan saja apa yang kamu ingin lakukan, apa yang kamu idam-idamkan, apa yang kamu mimpikan, wujudkan saja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kamu sudah bawa doa, kamu sudah berdiskusi dengan orang-orang yang kamu percaya, orang-orang yang kamu sayang gitu ya, dan kamu sudah memiliki keyakinan untuk, meskipun ini harus long distance ya sama orang-orang yang kamu cintai, tapi itu sudah melalui banyak proses, minta pendapat, minta saran gitu ya, dan secara intuisi kamu sudah mantap ya, lakukan saja apapun yang mau kamu lakukan dalam hal positif, dan kamu ingin mewujudkan kekreativitasan kamu, lakukan saja. Kamu ingin keluar dari zona nyaman, kamu merasa jalanmu benar, lakukan saja. Coba seimbangkan antara intuisi kamu dan logika kamu, dan jangan kesampingkan pendapat orang-orang yang kamu cintai ya. Soul family ya, di sini soul family itu bisa saja sahabat, keluarga, anak-anakmu, orang tua, pasangan ya. Libatkan mereka dalam libatkan mereka dalam kebingungan kamu, dalam kegelisahan kamu memutuskan tentang cinta atau karir ini
Ya teman-teman, jangan memikirkan semuanya itu sendiri saja. Kamu bisa stres ya, kamu bisa berat sendiri dalam menghadapi kegelisahan kamu saat ini, kebingungan kamu saat ini. Libatkan orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang percaya sama kamu, yang kamu percaya juga, yang tulus menyayangi kamu. Ya, bawa doa, pakai logika, pakai intuisi, libatkan orang-orang yang kamu percaya, keluarga kamu dalam memutuskan sesuatu ya. Oke, pesan semesta untuk kamu atau apa yang semesta ingin sampaikan, connecting with the living water. Teman-teman, coba deh, kalau lagi gelisah, kalau lagi gundah gulana, kalau lagi bingung ya, coba kamu ya connecting dengan air ya. Misalnya mungkin kamu berlibur ke danau, pantai, atau sekedar kamu menyegarkan muka kamu basuh muka kamu dengan air yang segar, dengan air yang bersih gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa ikut membantu kamu seperti membersihkan dari segala hal negatif, dari kemarahan, kebingungan, kesedihan, kekecewaan gitu ya, supaya kamu lebih bisa berpikir positif lagi dalam segala hal. Spend more time outdoors ya. Di sini sarannya kalau lagi ada waktu, entah sendiri, entah sama keluarga, coba deh liburannya ke luar, ke alam gitu ya, menyatu dengan alam. Jangan terus-terusan di keramaian. Sarannya itu ya, kalau kamu ada waktu untuk sendiri, ada waktu untuk liburan, ada waktu untuk healing gitu ya, bersama keluarga kamu atau sendiri, coba banyakin menyatu dengan alam. Pegunungan, pantai, danau gitu ya. Di sini soalnya di sini juga disarankan ke pantai, ke danau, atau sekedar kamu membasuh wajah kamu kena air biar segar, biar kamu bisa lebih berpikir dan bersikap yang lebih jernih lagi, mungkin saja seperti itu ya. Hindari keramaian ketika kamu lagi gelisah seperti ini ya teman-teman. Keluar dari keramaian, mungkin lebih baik sendiri supaya lebih tenang, supaya pikiran kamu lebih jernih gitu ya. Ada saat-saatnya kamu bersosialisasi dengan orang banyak, dengan teman-teman kamu. Ada saatnya kamu harus sendiri ya teman-teman, menenangkan hati kamu, melepaskan semua energi negatif ke alam, supaya kamu nanti ketika kembali lagi di kehidupan nyata, ketika kembali lagi di kehidupan sosial kamu bisa jadi lebih fresh, kamu jadi lebih bisa mantap memutuskan sesuatu tentang cintakah, tentang karirkah, tentang pekerjaankah, apapun itu ya teman-teman. Itu dia yang mau disampaikan semesta sama kamu, semoga bisa membantu. Ambil yang positifnya, ambil yang cocoknya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, jangan dipaksa ya guys, tolong dimaklumi, ini energinya sangat bercampur, sangat umum pembacaannya, jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana ya. Bye bye.